Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGT Angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur dengan PP Bapak Masan dan Fasil Bapak Imade Sadia. Perkenalkan sebelumnya, saya Eni Anita Ekawati dari SMK Negeri 1 Kataraja. Saya Rilawati dari SDN 3 Pesanggerahan. Saya Ahmad Husni dari SMK 2 Situ. Kali ini kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Secara bergiliran, kami nanti akan berperan sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rus, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi begini ya Bu ya, kan hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin, Iya. hari ini saya akan mengobservasi Ibu terkait dengan kucing yang akan Ibu lakukan bersama Kuci pada hari ini. Iya. Nah, sebelumnya nih kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian pada kucing pagi hari ini. Apakah nanti selama kucing yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah nanti Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci? Lalu saya sebagai observer nanti akan mendengarkan respon dari Kuci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian apakah nanti pelaksanaan kucing itu sesuai dengan prinsip-prinsip kucing ya, antara lain yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari Kuci. Demikian Ibu. Berikutnya saya akan bertanya Ibu ya. Iya. Mohon izin bertanya. Nah, yang pertama adalah kira-kira nih menurut Ibu kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses kucing pada hari ini? Baiklah Bu, terima kasih. Jadi pada proses kucing hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ada 3 ya Bu ya. Iya Bu. Oke, ada kehadiran penuh, Iya. kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang satunya adalah Mendengarkan aktif. mendengarkan aktif. Baiklah Ibu, selanjutnya bagian kompetensi mana nih ya yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah, bagian yang ingin saya kembangkan secara spesifik Iya. pada coach hari ini yaitu ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Oke. untuk mencari solusi atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, berarti ada 2 ya Bu ya kalau Iya. saya catat tadi. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, Iya. dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Dan benar sekali. pertanyaan terakhir Ibu, indikator ketercapaian yang diinginkan dari proses kucing hari ini apa menurut Ibu? Jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan dari proses coach hari ini yaitu untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kuci. Jadi itulah yang ingin saya capai pada coach hari ini, Coach. Oke, baiklah Ibu, sudah saya catat ya Ibu ya. Iya. Jadi yang terakhir tadi adalah untuk mencari solusi. Iya, untuk mencari Baiklah Ibu, solusi. sudah saya rekam semuanya, saya catat semuanya. Selamat bersiap-siap Ibu untuk melakukan proses kucing pada ini. Baik, Sudah siap Ibu? Nggih, sudah siap. Terima kasih Terima Ibu. kasih juga, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Pak Yus, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan ini ada beberapa yang akan dibicarakan. Kita mempunyai waktu tidak lama, sekitar 15 sampai 20 menit lah ya Pak ya. Iya. Nah, jadi dalam pertemuan ini apa yang ingin Pak Yus sampaikan? Yang mau saya sampaikan sih ada beberapa masalah di sekolah, terutama pembelajaran, kegiatan pembelajaran, di mana sebagian besar guru-guru kita di sekolah itu masih menggunakan pembelajaran konvensional. Jadi setelah saya dengar tadi, di sini inti permasalahannya yaitu masih banyak rekan guru yang menggunakan pembelajaran yang konvensional, Pak ya. Ya betul, karena kan kita tahu pembelajaran konvensional di
era sekarang ini kan sudah nggak zaman gitu, apalagi gurunya menyampaikan dengan metode ceramah, kemudian meminta anak untuk mencatat ya kan. Iya, benar. Itu sudah nggak zaman, orang sudah menggunakan teknologi sekarang ini untuk melakukan pembelajaran, menggunakan yang namanya TPET juga. Nah seperti itulah. Ya. Ya, jadi intinya kan di sini Pak Yus ingin guru-guru di sana, teman-temannya di sana menggunakan pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti TPET ya. Nah, baiklah, jadi dari pertemuan yang dilakukan hari ini apa harapan Pak Yus dari pertemuan kita kali ini? Harapan saya sih nanti para guru-guru yang ada di sekolah saya atau rekan sejawat saya itu mulai bisa merubah strategi yang dia gunakan, apalagi kalau mereka bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi intinya di sini Pak Yus inginkan supaya rekan-rekan di sekolahnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi untuk mewujudkan hal tersebut, pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira ada nggak masalah yang dihadapi? Masalah yang kami hadapi sebenarnya di sekolah kami kan banyak sih guru-guru yang sudah senior, yang di atas 50 tahun, sehingga itu yang menyulitkan kami berkolaborasi untuk menggunakan beberapa strategi yang terkini, karena mereka sulit untuk beradaptasi. Misalnya dalam hal menggunakan teknologi seperti memanfaatkan komputer, memanfaatkan internet, apalagi memanfaatkan aplikasi. Misalnya aplikasi Quizizz, itu sih yang menyulitkan kami di sana. Ada hambatannya seperti guru senior tersebut. Ya baiklah, jadi hambatannya pada guru senior yang tidak bisa menggunakan IT Pak ya. Betul. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa rencananya Pak Yusni? Kalau menurut saya sih rencana yang ingin saya terapkan itu berkolaborasi sih sebenarnya, dengan memanfaatkan komunitas belajar kita di sekolah. Kan ada komunitas belajar yang sudah kita bentuk, ada sekitar 20 orang, itu yang kita manfaatkan nanti. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi Pak Yus akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah melalui komunitas belajar yang sudah ada di sekolah. Kalau dilihat dari keadaan yang sekarang, keadaan di sekolah Bapak tentang kemampuan guru-guru yang ada di sana untuk menggunakan IT, kalau diskalakan dari 1 sampai 10, sekarang itu berada di angka berapa? Kalau menurut saya sih kira-kira skala 5 kayaknya ya. Yang sekarang itu berada di angka 5 Pak ya. Nah, setelah melakukan rencana yang tadi Bapak sebutkan, nah Bapak inginkan itu berada di skala berapa untuk perubahannya? Yang saya inginkan nggak muluk-muluk sih, ke skala 7 aja syukur sudah. Baik, jadi Bapak menginginkan di level 7 ya. Nah, untuk mencapai di angka 7 ini, nah pasti kan ada rencana yang ingin dilakukan supaya bisa mencapai di angka 7 ini, dari angka 5 ke angka 7. Nah, rencana apa yang ingin Bapak lakukan? Rencana kedepannya yang saat ini yang bisa saya realisasikan ya, benar. Ya itu sih yang kalau misalnya kita menggunakan komunitas belajar itu, sebelum kita ke sananya, karena komunitas belajar tersebut kan tadi kalau kita kumpulkan teman-teman kan butuh dana juga ya kan? Iya benar. Butuh dana, butuh konsumsi, butuh waktu juga, kapan mereka bisa siap. Nah, yang pertama dalam jangka waktu pendeknya sih diskusi biasa sih, seperti 2-3 orang atau 4 orang sih dalam kelompok kecil. Jadi melalui diskusi kelompok kecil sebenarnya ke komunitasnya itu ya. Nah, tapi kan yang namanya rencana Pak ya, pasti tidak berjalan mulus. Ada saja hambatan-hambatan, misalnya meskipun dalam kelompok kecil. Nah, seandainya di dalam rencana untuk melakukan diskusi kecil itu ada hambatan untuk mencapai tujuannya, bagaimana cara mengatasinya Pak? Ya, kalau misalnya ada hambatan, ya kita minimalisir dulu hambatan tersebut. Kita memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin untuk belajar, berkolaborasi tersebut. Misalnya kita ketemunya di waktu keluar main, atau kita punya selang waktu jeda
sebelum ada jam pelajaran. Oh, iya. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk berkolaborasi dengan teman tersebut. Oh, jadi akan memanfaatkan waktu keluar main atau ketika ada jeda jam pembelajaran, Iya, Pak, ya luar jam kosong biasa. lah, Ya, kita jam kosong. Sebelum- Jadi untuk rencana yang sudah dibuat tadi, Pak, ya. Nah, tentu saja kan butuh waktu yang cepat untuk direalisasikan. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut? Nah, itu dia, karena sekarang kan mulai besok hari Senin itu kita ada UAS. Jadi kayaknya setelah kegiatan tersebut berakhir lah, berarti minggu depan, mulai hari Senin kita sudah mulai action. Oh iya, jadi setelah kegiatan Semati berakhir, Pak, ya, Iya. jadi minggu depan. Nah, tentu saja kan kita tidak bisa melakukannya sendiri, Pak, ya, kita membutuhkan dukungan. Nah, jadi dalam kegiatan ini siapa saja yang akan membantu Bapak? Jadi dalam kegiatan tersebut saya akan terutama dulu saya harus menghadap ke kepala sekolah sebagai pimpinan kita di instansi tersebut. Kemudian ke wakil kepala sekolah, terutama di wakil kurikulum. Nah, itu yang akan saya ajak berbicara dulu sebelumnya. Iya. Jadi ke kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ya. Nah, jadi dari percakapan kita kali ini tadi di sini kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu dengan melakukan kolaborasi ya dengan teman sejawat melalui kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, Komunikasi juga ya dengan komunikasi kepala sekolah. dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Pak, ya. Nah, jadi itu rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Nah, jadi setelah melakukan percakapan ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah setelah saya melakukan percakapan tersebut, perasaan saya lebih plong karena saya bisa mengeluarkan ekspresi saya, mengeluarkan unek-unek saya tentang apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, seperti itu. Iya, jadi agak merasa plong lah Ya. ya. Jadi merasa sudah menemukan solusi dari Ya, masalah betul. yang dihadapi. Baiklah Pak Yus, waktu kita sudah habis. Jadi nanti kita bertemu lagi ya setelah Pak Yus melakukan rencananya. Pak Yus cerita-cerita bagaimana hasilnya ya. Siap, Saya tunggu Pak Yus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyaksikan secara langsung, mendengar dan mencatat selama proses coaching berlangsung ya Ibu ya. Iya, Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu tadi selama menjadi coach? Ya, jadi kan tadi selama menjadi coach merasa senang Iya. karena ternyata Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya selama ini. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya. Yang pertama, apa nih yang sudah Ibu dapatkan terkait indikator ketercapaian saat Ibu melakukan proses coaching tadi? Jadi yang saya dapatkan dari proses coaching tadi yaitu Kuci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolah selama ini. Alhamdulillah Bu. Jadi Ya, alhamdulillah. Ibu berhasil membuat Kuci itu tadi Ibu menggiring ya, sehingga Kuci berhasil menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Ibu ya. Iya, Masya benar. Allah, baik Ibu. Kemudian nih, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baiklah. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu saya ingin lebih memperdalam lagi, mengasah pengetahuan saya tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Mengajukan pertanyaan berbobot, Masya Allah, luar biasa. Dan ini saya tadi sudah menyaksikan secara langsung dan saya mencatat. Berikutnya saya akan izin ya Bu ya, saya menyampaikan Silakan, Bu, hasil catatan saya hasil observasi selama proses coaching tadi. Yang pertama, selama proses tadi Ibu berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi juga sempat menanyakan tujuan dari percakapan. Kemudian Ibu juga tadi mengidentifikasi masalah maupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kuci. Selanjutnya Ibu juga mengajak untuk melakukan rencana aksi tindakan bersama Kuci atau pada Kuci dan tanggung jawab. Nah itu ya. Jadi kalau saya bisa nilai nih Bu ya,
dari skala 1 sampai berapa nih? 1 sampai 5 lah Ibu, udah di 4,5 lah, Masya Allah. Alhamdulillah sudah bagus sekali. Dan Ibu juga tadi menurut saya sudah memenuhi kompetensi-kompetensi kucing ya. Di antaranya Ibu tadi itu sudah selama proses kucing, Ibu itu sudah berhasil untuk hadir secara penuh. Iya, Ibu fokus mengamati betul ya apa yang Kuci sampaikan. Kemudian Ibu juga tadi mendengar secara aktif, bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga Ibu ikut memberikan apa ya istilahnya ya, apresiasi, betul. Kemudian memberikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh Kuci. Kemudian yang selanjutnya Ibu juga tadi berhasil loh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kemudian bisa dijawab oleh Kuci, sehingga endingnya Kuci tadi itu bisa menemukan solusi sendiri. Dan perasaan Kuci tadi setelah melakukan percakapan merasa lega. Demikian ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ya, sudah sama-sama, Bu. ya Terima kasih bersedia juga. sudah bersedia saya observasi, dan selamat kedepannya, insya Allah bisa lebih bagus lagi dari yang sudah bagus hari ini. Amin. Makasih Bu. Sama-sama, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.